Bapak-Ibu sekalian, penerima, para petani, penerima bantuan gagal panen atau PUSO. Ini uangnya sudah diterima belum sih? Belum? Berarti akan menerima. Segera diterima uang cashnya, langsung dipakai tanam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Pak Menko PMK, Prof. Muhadjir, yang saya hormati Pak Menteri Kesehatan, yang saya hormati Pak Menteri PUPR, Pak Menteri PU siapa namanya? Pak Basuki, oh berarti sudah pada kenal. Yang saya hormati Bapak Kepala BNPB, Jenderal Suharyanto, sudah kenal? Udah diberi ratusan juta itu belum kenal gimana? Yang memberi dari Pak Haryanto, BNPB. Yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Grobogan yang saya hormati, para Bupati dan Wali Kota yang hadir, dari Kudus, Jepara, Demak, dan Pati, Bapak-Ibu sekalian, penerima, para petani, penerima bantuan gagal panen atau PUSO. Ini uangnya sudah diterima belum sih? Belum? Berarti akan menerima. Ini tadi kan ada yang dapat satu kelompok, ada yang 200 juta, ada yang 180 juta, ada yang 122 juta. Semoga nanti segera diterima uang cashnya, langsung dipakai tanam. Karena Bapak-Ibu sekalian, bukan hanya negara kita saja. Negara-negara lain juga kena masalah yang sama, terkena hal yang sama. Ada yang kekeringan, yang panjang, ada juga yang kebanjiran. Itulah perubahan iklim yang semakin nyata kita lihat. Dulu orang membicarakan perubahan iklim, hanya dibicarakan. Tetapi sekarang sudah di depan mata kita, sudah kejadian. Bencana di mana-mana. Negara lain itu produktivitas padinya juga menurun. Karena bencana-bencana ini. Kekeringan panjang, hujan yang juga terus-menerus, sehingga menyebabkan banyak gagal panen. Dulu 22 negara kalau berasnya dibeli oleh negara lain itu udah nih, udah. Karena mereka punya stok. Tetapi sekarang karena peristiwa tadi, kekeringan, peristiwa banjir ke sawah, mereka semuanya ngerem semuanya. Kita mau beli saja, kita enggak punya stok. Kita punya stok tapi kita pakai untuk rakyat kita sendiri. 22 negara sekarang ini menghentikan ekspor, menghentikan menjual berasnya kepada negara lain. Coba, kalau penduduk sebuah negara hanya 10 juta, 25 juta, gampang. Kita ini 280 juta, harus makan semuanya. Nggih mboten?
Oleh sebab itu peran Bapak Ibu para petani itu sangat penting sekali bagi negara ini. Tahun kemarin saya tanya Pak Zuhar, Jenderal, gimana ini yang sawah-sawah yang kebanjiran, bisa dibantu enggak agar petani memiliki kekuatan lagi untuk menanam kembali. Pak Jenderal menyampaikan pada saya, Pak, sama sebetulnya bencana, kena gempa sama kena banjir itu ya sama, bisa dibantu. Oh enggak, bantu aja, kayak gitu. Perintah langsung, bantu. Ngomong kalau gempa rumahnya roboh atau retak aja dibantu sama BNPB. Nah ini sawah kena banjir, sama kan Pak penderitaannya, kok enggak dibantu, bantu. Dan hari ini Bapak Ibu sekalian, semoga dalam waktu yang sangat dekat, realisasi uangnya bisa segera diterima para petani dan langsung bisa dipakai untuk tandur, tanam, tandur, tanam, tandur, tanam, dan segera panen. Kalau sudah panen, kita tidak usah banyak import-import lagi dari negara lain, karena juga mereka sekarang ini juga ngerem semuanya, enggak jual berasnya. Tapi sekarang ini para petani senang. Harga gabahnya, dikira saya enggak tahu. Tapi kalau pada harga gabah naik itu pada diem aja itu. Dulu saya ingat 3 tahun yang lalu harga gabah masih 4.342, benar? 4.300, 4.200. Sekarang kita nggih 7.000 berapa? 7.800, 7.600. Saya lihat di Sumatera, enggak di NTB, enggak di Sulawesi harganya. Tapi kalau harga gabahnya sudah 7.800, berasnya pinten Jobi? Nggih mboten. Minggah panjenengan remen, panjenengan seneng, tapi masyarakatnya saya yang disemprot. Nggih mboten. Itulah yang kadang-kadang ingin kita jaga. Petani ya seneng, masyarakat yang membeli beras juga seneng. Itu pemerintah mboten gampil ngoten niku, tidak mudah. Menjaga keseimbangan, dua-duanya bisa seneng. Kalau sekarang yang petani seneng, yang beli yang ngoten loh. Jadi pemerintah maju di sana ini, mundur di sana ini, ngetan sana ini, ngulon sana ini pun. Tapi nggih, ya memang itu tugas pemerintah. Menyelesaikan persoalan, mencarikan solusi. Saya kalau ke pasar, saya kan hampir tiap minggu datang ke pasar, masuk pasar, ngecek harga. Bawang merah berapa, bawang putih berapa, harga daging berapa, harga telur berapa, ayam berapa. Cek harga beras itu, ibu-ibu pas beli, Pak, berasnya pripun. Tapi kalau saya pergi ke petani, pada diem. Mongge bersyukur, matur nuwun kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan pada saya, karena harganya sudah naik. Itu berarti kan hampir 2 kali lipat loh nggih. Nggih mboten? Karena tak tonton NTP petani kok naiknya tinggi sekali. Saya cek ke bawah, oh harga gabahnya naik drastis sekali. Ya tadi untuk yang terdampak El Nino, banjir, dan sekarang ini ada kekeringan agak panjang. Di Jawa Tengah itu ada 16.000 hektar. Dan penerima pada hari ini adalah Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati. Bantuan yang diberikan ini juga sudah dihitung 8 juta per hektar.
udah dihitung, jadi Jenderal Suharyanto nggak mungkin keliru lah ngitungnya, pasti benar. Itu biaya produksi. Nah, nanti moga-moga Bapak Ibu dalam 3-4 bulan yang akan datang segera panen, kemudian dari situlah produktivitas bisa kita naikkan. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.